Oke, berjumpa lagi dengan saya. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan sebuah atau sharing sedikit sebuah materi tentang SST. Jadi pada dunia otomotif di perbengkelan, jadi tidak asing lagi ya dengan kata SST. Jadi apa itu SST? SST adalah Specialist Service Tool. Jadi di mana ada peralatan khusus yang digunakan untuk mempermudah dalam pembongkaran maupun pemasangan sebuah komponen atau sebuah part pada kendaraan, baik sepeda motor maupun di mobil. Nah, apa saja alat-alat itu atau peralatan khusus di dalam SST tersebut? Kita akan simak di video ini. Nah, jadi untuk SST yang pertama itu ada kunci momen seperti ini, atau disebut juga dengan torsion wrench. Jadi fungsi dari kunci momen ini adalah untuk mengatur kekencangan pada suatu baut. Jadi misal kita menginginkan kekencangan baut itu adalah seperti di sini, kita bisa lihat ada tulisannya ya. Ini kita menginginkan misalnya itu, misal kita menginginkan itu 54. Berarti kita luruskan di sini ke 54. Jadi maka momen kekencangan baut itu adalah 54. Jadi ketika kita mengencangkan, ketika sudah mencapai momen 54 Newton tadi, maka baut tersebut tidak bisa dikencangkan lagi. Jadi ini lebih aman ya untuk sebuah baut, asalkan kekuatan momennya itu tidak melebihi dari kekuatan baut tersebut. Jadi jangan sampai mengencangkan baut 12 dikasih momen atau kekuatan yang berlebihan, nanti bisa patah. Jadi kekuatan momen itu diatur pada buku manual biasanya atau BPR pada masing-masing kendaraan. Jadi setiap kendaraan memiliki atau setiap baut memiliki spesifikasi yang berbeda. Jadi untuk mengetahuinya kita lihat BPR terlebih dahulu, baru kita setting atau atur di momen alat ini atau kunci momen ini. Jadi pada saat pengencangannya itu seandainya kita ingin 50 Newton kekencangan baut tersebut, jadi kita tidak bisa langsung mengencangkannya ke 50 Newton. Jadi pengencangannya itu harus bertahap. Pertama mungkin 15 Newton dulu. Setelah itu jika sudah mencapai 15 Newton, baru kita tambahkan lagi ke 30 Newton. Kemudian jika sudah momen pengencangannya 30 Newton, baru kita tambahkan ke 50 Newton. Jadi tidak langsung ke 50 Newton. SST yang berikutnya itu ada soket DLC ya. Seperti ini. Ini mungkin khusus di Honda ya, untuk merek Honda. Jadi fungsi dari soket DLC ini adalah untuk mereset ECU atau mereset TP juga bisa, dan mengatur altitude dari motor tersebut. Jadi fungsinya ini nanti dicolokkan pada soket DLC. Kalau ini namanya short DLC. Nanti dicolokkan pada soket DLC pada motor, kemudian reset. Jadi untuk cara meresetnya itu nanti ada pada materi-materi berikutnya di kelas 11. Jadi untuk sekarang cukup tahu aja nama alatnya dan fungsinya. Kemudian untuk SST berikutnya adalah bearing atau seal remover. Jadi di dalam alat ini ada
3 komponen ya. Di sini head atau headnya ini bisa dilepas. Ini headnya, ini shaftnya atau porosnya, dan ini pemberatnya. Jadi alat ini semacam sliding hammer, namun digunakan untuk membuka bearing atau seal. Cara pemakaiannya adalah ini kita pasang dulu headnya ke shaftnya, kemudian pasang pemberatnya. Nah, saat kita ingin melepaskan bearing nanti, ini kita masukkan ke dalam lubang bearingnya atau sealnya. Setelah itu shaftnya diputar sehingga otomatis head dari bearing remover ini akan mengembang. Dia akan mengembang di dalamnya. Nah, semakin besar dia, semakin kita kencangkan maka kepalanya akan membesar. Sehingga kalau kita tarik tidak akan bisa keluar. Maka dari itu selanjutnya kita gunakan ini pemberat ini sebagai penghentaknya. Nah, nanti bearingnya akan keluar atau sealnya akan keluar. Nah, seperti caranya. Kemudian untuk SST berikutnya adalah ada fork seal remover atau pelepas seal sok depan. Jadi dia cara kerjanya seperti ini ya. Ini tabung sok bekernya, sok depannya. Nah, pada tuas ini kita harus melapisi dengan sebuah kain atau lap halus, dan caranya mencongkel adalah seperti ini. Itu cara kerjanya. Ini namanya fork seal remover untuk melepas seal. Kemudian untuk SST berikutnya itu ada Clutch Center Holder Universal, atau dengan nama lain adalah kunci magnet kopling atau kopling manual atau kopling matic. Jadi alat ini berfungsi untuk menahan putaran dari drive pulley pada motor matic, kemudian juga menahan kopling pada rumah kopling pada motor manual, dan bisa juga digunakan untuk menahan sentrifugal, kopling sentrifugal pada motor bebek ya. Jadi nanti ini akan masuk ke dalam lubangnya sehingga menahan puli atau kopling atau sentrifugal untuk berputar sehingga kita bisa melepasnya. Ini ada setelannya ya. Pada saat sehingga ketika lubangnya seperti ini contohnya, kita tahan agar dia tidak bergerak. Nah, jadi dia bergerak cuma segini. Dan untuk meyakinkannya lagi, kita bisa kunci ini. Nah, dia tidak akan bergerak. Dia cuma segini aja. Jadi dia tidak bisa menyempit lagi. Dan untuk SST berikutnya itu ada flywheel holder ya. Alat ini berfungsi untuk menahan magnet pada motor manual matic juga ada, agar magnet itu tidak berputar ketika kita ingin melepasnya. Caranya ini kita putar menyesuaikan dengan ukuran magnetnya. Dan alat ini juga berfungsi untuk menahan kopling matic ya pada mangkok sentrifugal atau rumah kopling sentrifugal pada motor matic. Ini juga bisa digunakan ketika kita ingin melepas maupun mengencangkan flywheel maupun rumah kopling.
Oke, masih di tahap pelepasan flywheel. Nah, setelah tadi flywheel ditahan menggunakan flywheel holder, maka selanjutnya untuk melepasnya itu kita menggunakan ini. Ini namanya flywheel puller, atau orang-orang sering menyebutnya dengan trek magnet, sama ya. Jadi dalam penggunaannya itu kita pasangkan terlebih dahulu drat dalam ini ke dalam magnetnya. Kemudian setelah itu baru dikencangkan bautnya. Bisa menggunakan stick yang sudah tersedia ya, atau bisa menggunakan kunci ring atau menggunakan kunci shock untuk mengencangkan kepala baut ini. Tapi jangan menggunakan kunci pas, karena nanti itu akan keras muternya. Jika menggunakan kunci pas, takutnya ini akan rusak, kepala baut ini rusak, atau bisa mengakibatkan kerusakan pada peralatan kita, yaitu kunci pasnya. Kemudian ini ada coakan ya. Nah, ini coakan ada 2. Ini kita bisa tahan menggunakan kunci pas. Nah, ini boleh menggunakan kunci pas karena hanya menahan. Atau bisa menggunakan kunci Inggris atau adjusting wrench. Ini ditahan, ini diputar sampai magnetnya tertarik lepas. Nah, begitu caranya. SST berikutnya itu ada driven pulley holder. Nah, ini alatnya. Ini berfungsi untuk sebagai penahan gini ya, pulley belakang pada motor matic atau driven pulley ketika kita ingin melepaskan kampas kopling sentrifugal atau kita ingin mengganti kampas kopling sentrifugal. Ini adalah alatnya, di sini ada lubangnya. Ini nanti lubangnya ini disesuaikan dengan tonjolan pada kopling sentrifugalnya, pada kampas kopling sentrifugalnya. Nah, kenapa kita harus menggunakan ini atau disebut dengan trek kampas kopling sentrifugal? Karena pada kampas kopling sentrifugal itu ada pegasnya. Nah, kita akan susah membukanya karena ketika kita mengendorkan bautnya, kita dilawan oleh kekuatan pegas. Sehingga untuk lebih gampang atau meringankan pekerjaan kita, kita bisa menggunakan ini, driven pulley holder atau trek kampas belakang matic, kampas kopling belakang matic, agar pegas yang melawan tadi bisa kita tahan menggunakan ini, sehingga mur pada kampas kopling bisa kita lepas dengan mudah. Begitupun juga pada saat pemasangannya, kita tahan dulu pegasnya, baru kita buka murnya. Kemudian yang selanjutnya ada valve remover. Ini alatnya. Jadi valve remover ini cara kerjanya hampir sama ya kayak driven pulley holder yang tadi. Dia menahan pegas. Kalau tadi kan menahan pegas kopling sentrifugal. Kalau sekarang dia menahan pegas katup atau klep. Kenapa harus tahan? Sama kayak tadi. Ini katup ditahan agar kita bisa lebih mudah untuk pelepasannya. Nah, kadang-kadang ada beberapa mekanik juga untuk melepas katup tersebut, dia menggunakan semacam kunci soket dengan ukuran yang sedemikian rupa, kemudian dipukul. Itu rentan sekali ya untuk terjadinya kerusakan pada komponen, sehingga itu tidak disarankan digunakan. Jadi jika ingin melepaskan katup atau klep, lebih baik menggunakan ini, valve remover. Ini lebih aman. Cara kerjanya, ini kita masukkan ke
cylinder head. Ini menekan kepala katupnya, ini di ekor katupnya. Dikencangkan sehingga ketika pegasnya tertekan, maka pengunci dari katup tersebut akan lepas dengan sendirinya. Seperti itu cara kerjanya. Berikutnya itu ada valve adjuster atau penyetel klep. Jadi ini alatnya. Ini hampir sama dengan kunci L atau yang sering kita disebut dengan kunci L bintang atau heksagonal. Ini hampir sama ya modelnya. Cuman beda di kepalanya. Kalau penyetel klep ini kepalanya kotak persegi ya. Cara penggunaannya adalah kita masukkan kunci ring pada katupnya, kemudian baru ini klep adjusternya. Ini dilepas, kemudian setel. Ketika sudah, ini kita kencangkan sesuai dengan setelannya, baru kita kencangkan murnya. Secara garis besar begitu cara penyetelan katupnya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan dapat pada mapel pemeliharaan mesin. Nah, demikian sedikit materi SST dari saya. Saya rasa masih banyak SST yang belum saya bahas tadi, karena begitu banyaknya peralatan yang ada di otomotif ini. Maka dari itu, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan untuk memperluas wawasan kita tentang dunia otomotif, khususnya pada materi ini, yaitu SST. Sekian dari saya, salam sehat, terima kasih.